Selamat datang di NTV Indonesia. Hari ini, kita akan bedah habis-habisan drama politik paling panas di Indonesia. Perombakan kabinet mendadak oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekadar pergantian nama, tapi sebuah langkah strategis yang penuh misteri, penuh intrik, dan penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa begitu banyak menteri, termasuk nama-nama besar seperti Sri Mulyani, tiba-tiba harus angkat kaki? Dan yang paling penting, apa maksud tersembunyi di balik semua ini? Kita akan kupas tuntas bersama analisis mendalam dari para jurnalis investigasi Tempo. Perombakan kabinet kali ini benar-benar membuat banyak orang terkejut. Para jurnalis Tempo menyebutnya sebagai langkah yang sangat mendadak, bahkan bagi para menteri itu sendiri. Bayangkan, mereka baru tahu dicopot di hari H. Tempo juga mengungkapkan fakta mengejutkan. Wakil Presiden baru diberitahu pada hari perombakan itu dilakukan. Ini bukan sekadar ketidaksengajaan. Kawan-kawan, ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Keputusan ini diambil dalam lingkar kekuasaan yang sangat kecil dan tertutup. Pertanyaannya, mengapa terburu-buru? Analisis Tempo menunjukkan bahwa langkah ini adalah respons langsung terhadap gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang ibu kota. Prabowo, menurut Tempo, mencoba mengubah wajah pemerintahannya untuk meredam kemarahan publik. Apakah ini hanya trik politik untuk menarik simpati? Kita akan selami lebih dalam. Mari kita bahas pencopotan yang paling menggegerkan, Sri Mulyani. Nama yang selama ini dikenal sebagai salah satu menteri keuangan terbaik di dunia, tiba-tiba diganti. Para jurnalis Tempo menilai ini adalah sebuah langkah yang sangat berani, dan mungkin ada sesuatu di balik layar yang tidak kita ketahui. Penggantinya, Purbaya Yudi Sadewa. Siapa dia? Purbaya dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan salah satu figur politik paling berpengaruh di negeri ini, Luhut Binsar Panjaitan. Tempo berpendapat bahwa penunjukan ini bisa jadi merupakan bagian dari upaya bagi-bagi kekuasaan. Ini bukan lagi tentang kinerja, tetapi tentang siapa memiliki akses ke lingkaran kekuasaan tertinggi. Mungkinkah ini sinyal bahwa kabinet akan lebih banyak diisi oleh orang-orang yang loyal, bukan sekadar profesional? Tapi tunggu, ada satu nama yang nyaris saja ikut terdepak, Erick Thohir. Jurnalis Tempo menyebutkan bahwa Erick sebenarnya sudah masuk dalam daftar yang akan diganti. Kinerja BUMN di bawah kepemimpinannya menjadi sorotan tajam. Namun, entah bagaimana, namanya tiba-tiba tidak ada dalam daftar menteri yang dicopot. Mungkinkah ada lobi kuat yang berhasil membuatnya bertahan? Atau ini hanya penundaan? Tempo berspekulasi bahwa Erick mungkin akan menjadi target perombakan berikutnya. Sekarang, mari kita beralih ke kasus yang lebih sensitif. Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga, juga ikut dicopot. Menurut Tempo, pencopotannya ini tidak lepas dari isu hukum yang menyeret ayah mertuanya. Bahkan, namanya sendiri disebut-sebut dalam kasus korupsi yang sedang bergulir. Ini menunjukkan bahwa perombakan kabinet tidak hanya terkait isu politik, tetapi juga masalah hukum yang bisa saja menjadi bom waktu. Hal yang tak kalah menarik, Prabowo juga menyingkirkan dua orang dekat mantan Presiden Jokowi, Budi Ari Setiadi dan Abdul Qadir Karding. Tempo menguak alasan di balik ini. Budi Ari disebut-sebut terkait dengan kasus judi online yang menggemparkan. Sementara itu, kinerja Abdul Qadir Karding dinilai tidak memuaskan. Ini adalah manuver politik yang cerdas dari Prabowo. Dengan mencopot dua orang dekat Jokowi, ia seolah-olah menunjukkan bahwa ia ingin membersihkan kabinetnya. Meskipun di sisi lain, langkah ini juga bisa dibaca sebagai upaya untuk melemahkan pengaruh faksi-faksi politik tertentu. Namun, di tengah perombakan ini, ada satu nama yang muncul ke permukaan dan memicu spekulasi liar. Mahfud MD. Tempo mengungkapkan adanya diskusi untuk membawa kembali Mahfud ke dalam kabinet. Mengapa Mahfud? Mahfud dilihat sebagai sosok yang netral dan bisa menjadi jembatan antara faksi-faksi politik yang saling berkonflik. Ini adalah langkah yang penuh perhitungan. Jika Mahfud kembali, itu bisa menjadi sinyal bahwa Prabowo ingin menciptakan stabilitas di tengah gejolak politik. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Para jurnalis Tempo dengan lugas menyebut bahwa perombakan ini lebih mirip gimik politik daripada upaya nyata untuk perbaikan.
Mereka melihat ini bukan tentang mencari orang-orang terbaik untuk negara, tetapi tentang bagi-bagi kekuasaan dan pencitraan publik di tengah tekanan politik. Intinya, menurut Tempo, kabinet ini dibentuk bukan berdasarkan meritokrasi, tetapi berdasarkan kedekatan dan koneksi. Ini adalah potret nyata dari lanskap politik kita saat ini. Perombakan kabinet ini adalah babak baru dalam drama politik Indonesia. Apakah langkah-langkah ini akan membawa perbaikan atau hanya akan menimbulkan masalah baru? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sebuah manuver kekuasaan yang tak terduga, yang berpotensi mengubah wajah pemerintahan kita. Saya, nama Anda, dan kita akan bedah habis perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekadar pergantian nama, ini adalah langkah strategis, penuh intrik, dan penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik istana negara? Mengapa begitu banyak menteri, termasuk nama-nama besar yang dianggap tak tersentuh, tiba-tiba harus angkat kaki? Dan yang paling penting, apa maksud tersembunyi di balik semua ini? Kita akan kupas tuntas bersama analisis mendalam dari para jurnalis investigasi Tempo. Perombakan kabinet kali ini benar-benar membuat banyak orang terkejut, bahkan terbilang mengejutkan. Sumber Tempo mengungkapkan bahwa perombakan ini dilakukan dengan sangat mendadak, bahkan bagi para menteri yang dicopot. Bayangkan, mereka baru diberitahu tentang nasib mereka di hari yang sama saat pengumuman dilakukan. Sebuah sumber anonim dari lingkungan istana bahkan membisikkan bahwa beberapa menteri sedang dalam perjalanan ke kantor ketika mereka mendapat telepon dari Sekretariat Negara, yang meminta mereka untuk segera merapat ke istana. Tanpa ada penjelasan, tanpa ada ucapan terima kasih atas pengabdian, mereka diminta untuk mundur. Ini bukan sekadar ketidaksengajaan. Ini adalah sinyal yang sangat jelas. Tempo menyebut, ini menunjukkan bahwa keputusan diambil dalam lingkaran yang sangat kecil, tertutup, dan nyaris tanpa koordinasi. Bahkan wakil presiden pun, menurut informasi yang didapatkan oleh jurnalis Tempo, baru diberitahu tentang perombakan ini di hari yang sama. Ini menunjukkan minimnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Lalu, apa yang melatar belakangi langkah terburu-buru ini? Analisis Tempo menunjukkan bahwa perombakan ini adalah respons langsung terhadap gelombang demonstrasi besar-besaran yang belakangan ini mengguncang ibu kota. Demo-demo tersebut menuntut perbaikan ekonomi, transparansi, dan pemberantasan korupsi. Dengan mengubah komposisi kabinet, Prabowo, menurut Tempo, mencoba mengubah wajah pemerintahannya untuk meredam kemarahan publik. Apakah ini hanya trik politik untuk menarik simpati? Ataukah memang ada niat tulus untuk memperbaiki pemerintahan? Kita akan selami lebih dalam, satu persatu. Mari kita mulai dari pencopotan yang paling menggegerkan dan menjadi sorotan utama media internasional, Sri Mulyani. Nama yang selama ini dikenal sebagai salah satu menteri keuangan terbaik di dunia, yang bahkan diakui oleh lembaga-lembaga keuangan global. Ia adalah simbol stabilitas dan profesionalisme. Namun, secara mengejutkan, ia dicopot. Para jurnalis Tempo menilai ini adalah sebuah langkah yang sangat berani, dan mungkin ada sesuatu di balik layar yang tidak kita ketahui. Mengapa Sri Mulyani? Tempo mengungkapkan bahwa meskipun kinerjanya diakui, ia dianggap sebagai figur yang terlalu independen dan memiliki pengaruh yang kuat, yang mungkin tidak sejalan dengan agenda politik tertentu. Ketidakcocokan ini, menurut Tempo, menjadi salah satu alasan utama di balik pencopotan. Lalu, siapa penggantinya? Purbaya Yudi Sadewa. Siapa dia? Purbaya, menurut laporan investigasi Tempo, dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan salah satu figur politik paling berpengaruh di negeri ini, Luhut Binsar Panjaitan. Tempo berpendapat bahwa penunjukan ini bisa jadi merupakan bagian dari upaya bagi-bagi kekuasaan. Ini bukan lagi tentang kinerja, tetapi tentang siapa memiliki akses dan loyalitas ke lingkaran kekuasaan tertinggi. Mungkinkah ini sinyal bahwa kabinet akan lebih banyak diisi oleh orang-orang yang loyal, bukan sekadar profesional? Pertanyaan ini memicu spekulasi luas di kalangan pengamat politik. Tapi tunggu, ada satu nama lagi yang nyaris saja ikut terdepak, yaitu Erick Thohir. Jurnalis Tempo menyebutkan bahwa Erick sebenarnya sudah masuk dalam daftar yang akan diganti.
Kinerja BUMN di bawah kepemimpinannya menjadi sorotan tajam, terutama terkait dengan isu-isu utang dan inefisiensi. Namun, entah bagaimana, namanya tiba-tiba tidak ada dalam daftar menteri yang dicopot. Ini memicu banyak spekulasi. Mungkinkah ada lobi kuat yang berhasil membuatnya bertahan? Atau ini hanya penundaan? Tempo berspekulasi bahwa Erick mungkin akan menjadi target perombakan berikutnya jika tekanan publik tidak mereda atau jika kinerja BUMN tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Ini menunjukkan bahwa perombakan kabinet ini adalah proses yang dinamis, tidak statis, dan bisa saja terjadi lagi di masa depan. Sekarang, mari kita beralih ke kasus yang lebih sensitif. Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga, juga ikut dicopot. Menurut Tempo, pencopotannya ini tidak lepas dari isu hukum yang menyeret ayah mertuanya dan dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi. Meskipun Dito sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka, namanya telah muncul dalam beberapa berita investigasi terkait kasus tersebut. Ini menunjukkan bahwa perombakan kabinet tidak hanya terkait isu politik, tetapi juga masalah hukum yang bisa saja menjadi bom waktu bagi pemerintahan. Keputusan ini menunjukkan bahwa Prabowo mencoba menjaga citra pemerintahannya dari tuduhan korupsi, meskipun mungkin tidak sepenuhnya berhasil. Hal yang tak kalah menarik, Prabowo juga menyingkirkan dua orang yang secara luas dikenal sebagai orang dekat mantan Presiden Jokowi, Budi Ari Setiadi dan Abdul Qadir Karding. Tempo menguak alasan di balik ini. Budi Ari, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, disebut-sebut terkait dengan kasus judi online yang belakangan ini menggemparkan. Sementara itu, kinerja Abdul Qadir Karding, yang menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dinilai tidak memuaskan dan dianggap tidak memiliki terobosan signifikan. Ini adalah manuver politik yang cerdas dari Prabowo. Dengan mencopot dua orang dekat Jokowi, ia seolah-olah menunjukkan bahwa ia ingin membersihkan kabinetnya dari figur-figur yang dinilai kontroversial atau berkinerja buruk. Langkah ini juga bisa dibaca sebagai upaya untuk menguatkan pengaruhnya sendiri dan melemahkan pengaruh faksi-faksi politik yang mungkin tidak sejalan dengannya. Namun, di tengah perombakan ini, ada satu nama yang muncul ke permukaan dan memicu spekulasi liar, Mahfud MD. Tempo mengungkapkan adanya diskusi untuk membawa kembali Mahfud ke dalam kabinet. Mengapa Mahfud? Mahfud dilihat sebagai sosok yang netral, kredibel, dan bisa menjadi jembatan antara faksi-faksi politik yang saling berkonflik. Ini adalah langkah yang penuh perhitungan. Jika Mahfud kembali, itu bisa menjadi sinyal bahwa Prabowo ingin menciptakan stabilitas dan membangun konsensus di tengah gejolak politik.